Ikut memperingati Hari Raya Idul Adha, Badan Urusan Logistik Kota Malang turut berkorban 3 ekor sapi yang dilaksanakan di kantor Bulog Malang. Daging kurban ini kemudian dibagikan kepada warga sekitar. Badan Urusan Logistik atau biasa disebut Bulog, lembaga pangan di Indonesia yang mengurus tata niaga beras, untuk tahun ini mengorbankan 3 buah sapi. Dibelinya lokasi di kantor Bulog Malang di Jalan Retawu nomor 16. Dihadiri langsung oleh Kepala Bulog Subdriv Malang Langgeng Wisnu Adi Nugroho, proses penyembelihan hewan kurban berlangsung khidmat. Langgeng sengaja memilih lokasi berbeda untuk penyembelihan hewan kurban tahun ini. Karena selama ini kan memang kita biasanya dipusatkan di Divre. Tahun ini saya ingin agak sedikit berbeda, jadi karena kita pengen berbagi di wilayah Malang, ya meskipun sederhana, kita pengen bisa berbagi seperti itu. Maksudnya bahwa meskipun kecil ada kemanfaatan lah Bulog seperti itu. Daging kurban ini rencananya akan dibagikan kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan, seperti satpam hingga tukang sampah. Makna Hari Raya Idul Adha yang berarti berbagi diharapkan bisa berlangsung kontinu setiap tahunnya. Selain karyawan kantor Bulog Malang, masyarakat sekitar terlihat juga turut menyaksikan proses penyembelihan hewan kurban. Hilda Danitias, Dedi Prasetyo, JR News. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adakan perlombaan tanggap darurat tingkat provinsi. Acara yang dilaksanakan di dalam Stadion Brantas Kota Batu ini diikuti oleh perwakilan 24 kota dan kabupaten se-Jawa Timur. Keberadaan undang-undang tersebut. Pertandingan tanggap darurat yang diselenggarakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang diselenggarakan di Kota Batu diikuti sebanyak 24 perwakilan BPBD Kota dan Kabupaten se-Jawa Timur. Sebanyak 24 perwakilan BPBD Kota dan Kabupaten se-Jawa Timur mengikuti kegiatan ini. Acara yang berlangsung di dalam Stadion Brantas Kota Batu ini akan digelar selama 2 hari dengan diberikan materi dan kegiatan yang berhubungan dengan tanggap darurat. Tingginya biaya dan kebutuhan BPBD dalam penanggulangan bencana di daerah menjadikan BPBD berharap diberi jatah dana sebesar 1% dari APBD masing-masing kota dan kabupaten. Wakil Wali Kota Batu merasa bangga karena Kota Batu ditunjuk untuk menjadi tuan rumah kegiatan ini, karena berguna untuk peningkatan kapasitas BPBD Kota Batu dan dapat mengukur kemampuan dalam penanggulangan kejadian dan dapat saling tukar pikiran dengan peserta yang lain. Dalam bulan-bulan ini kita sudah ada melakukan penganggaran, terutama hearing kepada SKPD. Jadi dari hari ini juga kita dapat masukan dari BPBD di kabupaten kota yang ada di Jawa Timur, terutama kita tidak mungkin lah kalau kita bentuknya kota dibandingkan dengan kabupaten yang luas wilayahnya besar, tetapi mudah-mudahan dengan semangat kebersamaan ini, dengan kegiatan-kegiatan sekalipun kita bentuknya kota, tetapi kegiatan-kegiatan kita sangat banyak sekali, karena kita mendukung daerah sekitar dan kegiatan-kegiatan dari BPBD sendiri untuk melaksanakan pelatihan maupun koordinasi, komunikasi ke daerah-daerah lain juga ada. Besarnya peran PNPB terhadap penanggulangan bencana di daerah mengharuskan BPBD memiliki anggota yang tangguh dan cekatan, serta tanggap terhadap bencana yang bisa datang setiap saat. Halimah Cruz, JR News. Komplotan pencuri rantai eskalator diamankan petugas Polres Malang Kota. Dari kedua tersangka, polisi mengamankan 9 mobil pick-up dan 1 buah handphone. Petugas Polres Malang Kota berhasil menangkap RPI warga Wonokromo Surabaya dan SBG warga Sukun Kota Malang. Keduanya ditangkap karena kedapatan mencuri rantai eskalator. Kejadian bermula saat RPI yang mendapat tugas dari perusahaannya untuk memasang eskalator di Mall Malang City Point, Jalan Dieng, Kota Malang. Sesampainya di gudang Mall Malang City, ternyata tidak ada petugas yang menjaga. Dan di dalam gudang terdapat rantai besi eskalator sebanyak 10 hasbel. Satu hasbel berisi 70 meter. Melihat keadaan gudang yang sepi, timbul niat tersangka untuk mencuri rantai tersebut. Kemudian tersangka menawarkan barang tersebut kepada SBG dengan harga Rp1.600.000. Setelah membayar barang tersebut, SBG mengangkut rantai menggunakan mobil pick-up.
Dari kasus tersebut, polisi mengamankan sebuah mobil pick-up dan sebuah handphone yang dibeli tersangka dari uang hasil menjual rantai tersebut. Jadi untuk kedua tersangka ini, dia telah melakukan pencurian rantai eskalator. Di saat itu barang bukti yang diamankan sebuah HP dan satu kendaraan pick-up yang digunakan untuk transportasi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka diancam dengan pasal 363 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dedi Prasetyo, JR News. Polres Batu tangkap mobil bermuatan ratusan botol minuman keras. Saat akan diamankan, kedua pelaku sempat berusaha kabur. Ratusan botol miras jenis arak Jawa diamankan aparat kepolisian dari sebuah mobil saat lakukan razia rutin di Jalan Semeru, Kota Batu. Sebanyak 333 botol miras jenis arak Jawa diamankan aparat kepolisian dari Tangan Jati, 55 tahun, dan Suyanto, 36 tahun. Keduanya adalah warga Ngawi. Saat akan diamankan, kedua tersangka sempat keluar dari mobil dan pergi. Tetapi karena kecurigaan petugas, tersangka diamankan dan dilakukan penggeledahan. Dan ditemukanlah ratusan botol miras di dalam mobil tersangka. Dari keterangan tersangka, ratusan botol miras itu berasal dari Lamongan dan akan dikirim ke pemesannya di Malang. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan mobil roda 4 atau Avanza, jenis Avanza, ternyata isinya berupa karung-karung minuman keras. Jadi setelah karung itu dibuka ternyata minuman keras jenis arak Jawa. Pelanggaran ini yaitu melanggar Menkes, ya, peraturan Menkes RI nomor 59 tahun 82, jadi pasal 2 ayat 1 ordonansi bahan berbahaya, ancamannya 4 bulan. Aparat kepolisian akan terus mengembangkan kasus ini dan akan menyelidiki pemesan ratusan botol miras itu. Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat dengan tindak pidana ringan dengan ancaman hukuman 4 bulan kurungan penjara. Ali Makhrus, JR News.